Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Jain MAG, yang kami hormati Kasubdit Bina GTK MA MAK, Bapak Anis Maskur MAG, yang kami hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati penanggung jawab kajian keislaman pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Lutfilah MAG, narasumber pada pagi hari ini Bapak Abdul Muthalib SAG MAG. Benar Bapak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Segenap panitia kajian keislaman pada pagi hari ini yang berbahagia, Bapak Ibu peserta kajian keislaman yang dirahmati Allah, yang senantiasa selalu hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini walaupun dalam situasi liburan, alhamdulillah kita masih berkumpul di kajian keislaman pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir pada saat ini, yang insya Allah tetap istiqomah, tetap belajar hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak narasumber, untuk kajian pagi hari ini, hari Selasa ya, di awal bulan Februari, tanggal 1 Februari tahun 2022, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Di kajian keislaman ini dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu ya Bapak Ibu libur. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kajian keislaman pada pagi hari ini dengan judul Membudayakan Agama. Bagaimana cara dan trik-trik kita untuk membudayakan agama. Untuk itu menyampaikan kepada Bapak narasumber untuk bisa mempresentasikan materi ini. Namun sebelumnya izin Bapak, saya akan membacakan kurikulum vitae Bapak ya. Ya, nama Abdul Muthalib SAG MAG, tempat tanggal lahir Pasuruan 7 Januari 1974. Sudah lewat usianya ya Bapak, tambahan usia, moga-moga berkah ya usianya. Amin. Alamat Pundung Ngedeh, RT 04/09 Joglo, Banjarsari, Surakarta. Pekerjaan guru MAPK Man 1 Surakarta. Email Bapak Ibu mungkin bisa ada hal yang ingin ditanyakan, bisa lewat email abdul_aljabali@yahoo.com. Nomor telepon 081329061068. Pendidikan ya 87, lulus dari SDN Jatisari 2 Pasuruan. MTS-nya di Malang 3 tahun 90 lulusnya ya. Tahun 93 di MAPK Man 1 Surakarta untuk SMA-nya. Kemudian 98 lulus dari Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dan 2005 lulus dari Prodi Pemikiran Pendidikan Islam UIN Yogyakarta. Untuk pendidikan non formalnya ini ada banyak ya Bapak. Kemudian pengalaman kerja, ini pengalaman organisasi. Izin Bapak bisa saya menyebutkan hanya mewakili dari satu ya. Ya.
Pendidikan non formalnya ini adalah diklat substantif mata pelajaran Hadis Ilmu Hadis Pusdiklat Kemenak Ciputat November 2019. Ini ada banyak, ada 7 ya, tapi saya mewakili satu saja ya Bapak. Pengalaman kerjanya adalah sebagai guru Quran hadis, tafsir dan bahasa Arab. Wah, lengkap ini Bapak. Di MAPK Man 1 Surakarta 1996 sampai dengan sekarang. Dosen juga sebagai pengampu mata materi keislaman PESMA ITS PKU Surakarta 2017 sampai dengan sekarang. Guru pamong, kemudian penguji UKIN, PPG, Masya Allah. Kemudian pengalaman organisasi ini juga ada banyak, ada 5 sebagai ketua MGMP, pengurus komunitas penulis kalimat. Nah, kalimat ini artinya komunitas penulis untuk Indonesia bermartabat. Masya Allah, kita bisa bergabung sini Bapak. Kemudian adapun karya-karyanya ini ada 21 karya yang alhamdulillah sempat dibuat oleh Bapak, diterbitkan ini. Izin saya hanya mengambil satu saja ya Bapak, yaitu antologi tahun 2021, berarti bukunya masih baru ya Pak. Rumah Literasi Publishing yang sudah ber-ISBN. Nah, mungkin ini wakil dari karya-karya Bapak yang saya bacakan untuk kurikulum kita pada saat ini. Untuk lebih jelasnya materi membudayakan agama, selanjutnya dengan hormat mempersilakan kepada Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Cek suara bisa didengarkan Ibu? Alhamdulillah bisa Bapak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati sama-sama para Bapak pembimbing kita, pengasuh kita dari jajaran Dirjen Pendis dan juga khususnya di Direktorat GTK, Ibu ya, ini dari GTK ya. Bapak Ibu jamaah Zumiyah kajian pagi, kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin saya share screen. Apa yang saya ingin sampaikan untuk kita berbagi pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang membudayakan agama. Mungkin istilah membudayakan agama ya agak ada pertanyaan, kok agama dibudayakan? Ya mungkin kalau kita kontraskan antara agama sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sumber pokoknya, kemudian budaya sebagai karya cipta manusia, mungkin pandangan dikotomis tidak ketemu, tapi yang kita maksudkan sebetulnya yang saya maksudkan adalah bagaimana kita menjadikan ajaran agama itu tidak hanya menjadi perilaku individu yang tidak terlihat secara komunal, secara masif di masyarakat. Bagaimana agama itu menjadi budaya, sehingga misalnya kita sering mengatakan bahwa Islam itu sangat peduli dengan kebersihan, tapi nyatanya budaya kebersihan kita masih kalah dengan negara-negara non-Muslim seperti Jepang misalnya. Orang Jepang itu kalau melihat sampah dan sebagainya itu kan pasti dimanapun itu sangat-sangat risih karena kebersihan sudah menjadi budaya. Budaya antri juga di Barat itu sudah menjadi budaya, padahal disiplin itu ajaran Islam juga. Ini yang kita maksudkan. Jadi
ada beberapa hal yang menjadi satu yang perlu autokritik ya, bagi kita umat Islam ya, tentang kondisi umat Islam ini tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita motretnya secara global ya saat ini. Kenapa demikian? Karena Islam itu masih ya disematkan ke dalam umat Islam sebagai umat yang tertinggal. Kalau kita melihat pada ya konstelasi global tentang bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kalau kita pakai ukuran misalnya Human Development Index-nya ya, maka dari 189 negara yang diukur itu baru kita menemukan nomor urut 31 Uni Emirat Arab ya, di ranking 31. Arab Saudi di 40, Bahrain sekitar 42, Qatar 45, Brunei 47, baru nanti ketemu di 80-an ke atas. Indonesia sendiri itu 107. Ini di laporan 2019 nggak salah ini. Jadi itu kalau kita melihat pada ukuran bangsa-bangsa yang pembangunan manusianya itu dianggap maju di dunia. Kemudian juga ya kalau kita melihat pada pengelompokan negara-negara maju itu kita tidak menemukan ya negara Islam itu masuk dalam kelompok negara maju ya, baik di Eropa nggak ada negara Islam ya ataupun terutama di Asia, kelompok Asia juga nggak ada nih, negara yang dikelompokkan sebagai negara maju. Kemudian yang kedua, ini umat Islam itu masih sering menjadi tertuduh ya. Jadi tertuduh dalam konstelasi global. Ya, kita sampai sekarang kita masih berupaya untuk membuktikan bahwa Islam itu jauh dari tindakan terorisme, kekerasan. Kenapa? Meskipun kita tidak menutup mata potensi radikalisme, potensi ekstremisme di semua agama itu, bahkan di kehidupan sosial itu ada, termasuk di dalam Islam itu, tapi juga bercampur antara fakta juga antara konspirasi yang memang menjadikan Islam sebagai tuduhan. Sering kita dengar misalnya kelompok-kelompok ekstrim global dibentuk oleh kekuatan rahasia, suatu kekuatan global, tapi kemudian tentu disematkan itu kepada umat Islam. Kemudian juga misalnya tentang bagaimana pandangan atau perlakuan Islam terhadap perempuan ya, dulu ya, sekarang masih kita harus membuktikan, terus berupaya untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak memandang perempuan itu sebagai makhluk kelas 2, agama yang emansipatoris, yang memandang perempuan dan laki-laki itu adalah sama, dan itu sudah lambat laun sudah alhamdulillah kita di kehidupan kita terutama di Indonesia itu sudah terlihat bagaimana peran perempuan. Kemudian juga di Islam masih seringkali diidentikan dengan agama kekerasan dan seterusnya. Ini antara realitasnya juga ada, tapi juga seringkali tidak imbang ya ketika menstigma kehidupan atau fenomena kekerasan itu kalau terhadap Islam itu seringkali dengan serta-merta. Ini tentu menjadi PR kita. Ini belum lagi sangat menarik ya, ternyata sering kita dengar bahwa negara Islam itu kalah Islami dengan negara non-Islam. Ya, misalnya sejak zaman dahulu ya, ketika zaman awal pembaharuan Islam, misalnya seorang tokoh pembaharu Muhammad Abduh ketika berkunjung ke Eropa ini pernah berkata di sana ada Islam
tanpa orang Islam, sedangkan di Mesir banyak orang Islam tanpa Islam. Artinya kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam itu banyak ditemukan di Eropa. Ya, tentu kita yang kasat mata kebersihan, kedisiplinan, penghargaan terhadap respect terhadap orang lain, nah, itu jelas terlihat ya di negara-negara yang maju tentunya ini. Ya, sedangkan kadang di negara Islam itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian ya menarik lagi ada penelitian dari seorang profesor di Universitas George Washington yang meneliti 208 negara, mengukur sejauh mana negara itu Islami atau tidak. Ya, meskipun mungkin kriterianya itu mungkin bisa masih diperdebatkan, tapi menarik ini bahwa dari sekian negara itu justru yang dinobatkan sebagai negara Islami itu adalah negara-negara yang bukan negara Islam atau bukan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Irlandia, ya, Denmark, ya, Luxembourg, Selandia Baru ini, dan tidak ada yang merupakan negara Islam di jajaran atas. Baru yang muncul pada peringkat 33 itu Malaysia. Ya, ini menarik sekaligus menggelitik ya kita, ya. Ya, memang kriterianya yang dipakai adalah tentang bagaimana pencapaian ekonomi masyarakatnya, bagaimana pemerintahannya dan hak asasi manusia, dan di bidang politik serta hubungan internasional. Ya, mungkin bisa dipertanyakan, ya, apakah Islam tidak itu hanya ini? Ya, tentu kalau kita melihat pada sisi akidah, ya jelas akidah hanya dimiliki oleh orang Islam atau negara yang penduduknya Muslim. Ya, atau kalau kita lihat dari sisi ibadah, hubungan manusia dengan Allah, tentu ya negara Islam akan lebih Islam. Tapi kalau dalam kehidupan sosial, ya, ini jelas memperlihatkan betapa ya meskipun itu bukan suatu ukuran hitam putih, tapi ini memberikan gambaran kepada kita, tantangan kepada kita bagaimana agar kita ini memperlihatkan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ya. Ya, jadi kemudian yang juga cukup memprihatinkan juga ya, tentang kesopanan dalam dunia maya. Jadi netizen Indonesia, jadi di dunia maya itu dianggap ya sebagai netizen yang paling tidak sopan. Ya, mungkin ini karena banyaknya hoax, ujaran kebencian, kemudian ditambah lagi literasi yang rendah. Rilis terbaru dari lembaga apa itu, Indonesia itu nomor 2 literasinya, ya, tingkat membacanya dari bawah. Ya, ini padahal zaman sekarang itu orang kalau nggak mau membaca hanya judul kemudian komen, ya jadinya hanya ujaran kebencian dan hoax. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pertanyaan kritisnya yang sering dilontarkan ini, apakah Islam menjadi sebab ketertinggalan bangsa-bangsa Muslim dari bangsa-bangsa Barat yang sekuler? Nah, tentu kalau kita tanyakan secara internal, ya ini agak menyakitkan. Apakah Islam menjadi sebab ketertinggalan bangsa-bangsa Muslim dari bangsa lain? Tapi orang non-Muslim banyak ini ya menyatakan bahwa ya Islam itu faktor kemunduran. Apakah Islam menjadi sandungan bagi kemajuan masyarakatnya? Dan apakah masyarakat Islam seharusnya menjadi sekuler agar bisa mensejajarkan diri dengan dalam kemajuan dengan masyarakat Barat? Nah, ini tentu pertanyaan yang harus kita jawab bukan dengan berpolemik, ya, tapi mewujudkan atau membuktikan dalam kehidupan. Ya, karena kalau kita lihat sejarah, jelas ya, dengan mudah
membantah hal itu. Ya. Jadi persoalannya generasi sekarang banyak yang nggak nyambung dengan sejarah, itu mengkhawatirkan, sehingga dikhawatirkan generasi sekarang, generasi Muslim yang nggak ngerti sejarah tentang bagaimana peradaban dunia itu berkembang, di mana Islam itu memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan, termasuk kemajuan yang diraih oleh bangsa Barat. Nah, kalau kita tidak kenal sejarah, ya seakan-akan seringkali mengamini ya, bahwa Islam itu ya memang menjadi faktor kemunduran masyarakatnya, padahal jelas tidak. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ajaran Islam untuk kemaslahatan manusia. Ya, sehingga Islam ini dilengkapi oleh Allah ya, dengan ajaran yang mendorong kemajuan umatnya. Jadi ada, kalau saya memotret ya secara global, secara garis besar itu ada tiga faktor, tiga modal dasar umat Islam itu maju, yang dulu telah dibuktikan, yang sekarang kita baru mau revivalism, ya sudah mulai kebangkitan. Jadi sebelum kita melihat tiga faktor itu, kita melihat ya, jadi bahwa kemajuan yang diperoleh oleh Barat saat ini bukan sesuatu yang tak bisa disaingi oleh dunia Islam. Nah, kadang-kadang orang Islam itu silau, seakan-akan umat Islam susah mengejar ketertinggalan dengan dunia Barat. Padahal sebetulnya tidak. Ya. Karena apa? Nilai-nilai dan karakter positif yang dikembangkan oleh Barat adalah nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang mengandung nilai kemajuan, ada nilai liberasi, pembebasan. Jadi Islam membebaskan manusia dari keterkungkungan, ya, secara pikiran. Ya. Islam ya membebaskan manusia dari kebodohan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini memiliki visi yang sangat luar biasa ketika beliau tidak menahan para tawanan perang Badar, tapi memilih meminta mereka ya, untuk mengajarkan literasi terhadap anak-anak orang-orang Islam. Ya, dari 70 tahanan Badar diminta untuk mengajarkan baca tulis, dan itu tentu suatu visi yang luar biasa, karena dari situ kemudian melahirkan peradaban Islam yang kemudian menguasai dunia. Islam juga ya memiliki nilai emansipasi, persamaan derajat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara ya hak-harkat kemanusiaan. Ya, jadi Allah menyatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, ya, ada laki-laki perempuan, ya, wa syu'uba wa qabaila li ta'arafu, ya, bangsa, ya, kabilah-kabilah. Nah, kemudian diingatkan di akhir inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia ya karena ketakwaan, bukan karena jenis kelamin, bukan karena ras dan lain sebagainya. Kemudian tentu kekuatan ini ditambah lagi dengan kekuatan atau nilai transendensi, kesadaran ketuhanan, di mana tiada kekuatan yang manusia bersandar kepada yang lebih dahsyat daripada kekuatan ya transenden, kesadaran akan ketuhanan, yaitu dalam hal ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga mengajarkan nilai-nilai humanisasi, memanusiakan manusia. Ini yang dimiliki oleh Islam. Ya, namun nilai-nilai tersebut tidak berarti apa-apa jika umat Islam justru meninggalkan ajaran Islam sendiri dan tidak memiliki kepercayaan terhadap kekuatan ajarannya. Ya, kemudian silau dengan budaya-budaya luar tanpa filter. Ya, kalau dulu yang jadi musuh budaya barat, sekarang timur juga ya
K-pop dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya dari Barat, tapi dari berbagai belahan dunia lain. Ya, Islam tidak anti dengan yang baru, cuma ada hal-hal yang perlu difilter agar sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 modal dasar kemajuan umat Islam itu yang pertama adalah ya Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ini memiliki efek ataupun impact yang dahsyat untuk membawa umatnya kepada kemajuan. Jika Quran itu diamalkan, diterapkan, ya. Kemudian ajaran Quran itu kemudian menjadi budaya kita, ya, sebagaimana terjadi pada masyarakat atau para sahabat dan generasi-generasi Islam awal. Ya. Ini Quranic effect. Kemudian yang kedua, ajaran wasatiyah, jalan tengah, moderasi. Ya, ini juga menjadi faktor yang bisa atau sangat luar biasa yang menjadi modal kemajuan umat Islam. Dan yang ketiga, mental khairu ummah. Jadi kita itu diingatkan oleh Al-Quran, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Ini agar membentuk mental khairu ummah. Seperti apa? Ya. Jadi yang pertama tentang Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah living guideline. Jadi pedoman hidup. Quran itu yang membimbing umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in. Jadi seakan menjadi satu yang hidup, yang menjadi penuntun generasi Islam dahulu. Jadi Quran itu menjadi petunjuk, hudan. Jadi banyak hal yang bisa dirujukkan kepada Al-Quran. Quran menjadi cahaya yang mencerahkan. Jadi ketika kita dekat dengan Quran, maka Quran itu mencerahkan jadi hati dan pikiran kita. Quran menjadi pengingat dzikir yang mengingatkan kita kalau kita salah. Kita diluruskan oleh Quran. Quran menjadi solusi. Jadi syifa ini kalau syifa terkait dengan penyakit hati, syifa terkait dengan penyakit fisik, syifa dengan penyakit sosial ya sistem ya solusi menjadi solusi. Ya, sehingga Quran itu diturunkan oleh Allah ya menjadi solusi berbagai persoalan dalam kehidupan dan juga menjadi spirit perjuangan atau roh. Dan itu akan terjadi kalau Quran itu dibaca, dikaji, diyakini dan diamalkan serta diterapkan ya, inspirasinya. Tapi kalau hanya dibaca saja ya tidak cukup ya. Jadi Quran itu harus ya dibaca, dikaji, diyakini dan diamalkan setelah diterapkan sehingga ya, jelas sekali Quran itu dikatakan ya bahwa Quran adalah yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu menunjukkan ke jalan yang aqwam. Aqwam itu dalam tafsirnya aswab paling benar, aslah paling maslahat, ya a'dal paling lurus. Pokoknya paling top markotop. Quran itu petunjuk yang luar biasa. Ya, dan itu telah dibuktikan dalam sejarah. Bahkan Barat itu mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi dari Islam. Jadi itu ditulis oleh orang Barat sejarawan seperti Lewis dan Rambon ya. Itu mereka yang menulis. Kalau kita membaca sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, memang pertama itu adalah dari Yunani dalam bentuk filsafat. Tapi Yunani itu keilmuannya pemikiran, filsafat, belum menjadi teknologi. Dari Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, ada pusat-pusat penerjemahan, ada di Iran, ya, ada di Mesir, ya. Yaitu pusat-pusat yang menerjemahkan keilmuan Yunani. Kemudian dikembangkan oleh Islam tidak hanya menjadi filsafat, tapi kemudian menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu dibawa ke Barat, melalui tentu pintu utamanya adalah di Spanyol, Eropa. Itu perjalanan peradaban dan keilmuan
manusia dalam sejarah. Dan ini juga diakui oleh penulis Barat yang menobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok paling berpengaruh ya, dalam buku yang terkenal 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Ini apa yang diakui, yang ditulis oleh orang-orang Barat ya. Ini yang kedua tentang wasatiyah Islam. Jadi wasatiyah jalan tengah, tengah itu lurus, adil. Ya. Jadi Islam itu punya prinsip wasatiyah dalam banyak aspek. Yang pertama, Islam itu tidak anti kemajuan. Islam tidak anti duniawi, tidak anti materi. Jadi Islam itu membuat keseimbangan. Ya, keseimbangan itu bukan berarti belum tentu sama. Ya, kalau kita mengaca pada Al-Qasas, ya memang orientasi umat Islam diarahkan pada akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan melupakan kehidupan dunia. Nah, kalau kita lihat lagi pada status kita orang Islam, menurut Al-Quran kita itu tidak hanya Abdullah, tidak hanya hamba Allah, tapi kita juga khalifatullah. Khalifah itu tugasnya memakmurkan kehidupan di dunia. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd juga diingatkan ya, bahwa nasib satu kaum tidak akan berubah kalau kaum itu tidak mau berusaha. Jadi tidak bisa hanya dengan kita ibadah ritual kemudian peradaban kemudian bisa maju dengan sendirinya. Dalam itu ahistoris juga, tidak ada sejarahnya begitu. Ya. Kemudian Islam juga jalan tengah dari dua kutub ekstrim paradigma kehidupan antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, Islam tidak melarang orang itu memiliki kepemilikan kapital, tapi Islam membatasi dengan skema apa? Ya infak zakat, infak sedekah. Ada skema ya. Dengan Islam melarang eksploitasi terhadap alam lingkungan, eksploitasi terhadap manusia lain. Ini jalan tengah. Kemudian Islam wasati Islam juga memberi ruang bagi lokalitas di samping universalitas. Jadi ajaran Islam ada yang sifatnya universal, ya, yang sifatnya sawabit tetap tidak berubah, tapi ada yang sifatnya mutaghayyirat, bisa berubah. Ya, sehingga Islam tidak anti budaya lokal. Ya. Kemudian misalnya komitmen kita terhadap bangsa kebangsaan, ya, terhadap NKRI tidak bertentangan dengan Islam. Dan Nabi juga mencontohkan, ya, meskipun kalau kita pakai dalil apa itu hubul watan minal iman, mungkin ini diperdebatkan dari segi apakah itu betul hadis atau tidak, tapi banyak hadis, ada beberapa hadis yang misalnya menyatakan bahwa seandainya ya, bukan karena kaummu mengusirku, ya, maka tidak ada yang aku cintai kecuali Mekah. Kecintaan Nabi kepada Mekah. Ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi doanya juga, ya Allah, ya Habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepada Madinah sebagaimana engkau menjadikan kecintaanku kepada Makkah. Ini artinya ya komitmen cinta tanah air, NKRI itu tidak bertentangan. Ya, kita jangan sampai terprovokasi kalau ada pihak-pihak yang ingin mempertentangkan ya, antara komitmen orang Islam dengan kecintaan pada tanah air dengan komitmen terhadap Islam. Dan jelas ya wasatiyah Islam anti ekstremitas. Ya, Islam jelas tentang terorisme, ya siapa yang membunuh satu jiwa, mengqatala nafsan, ya, satu jiwa fakaan nama qatalan nasa jami'an, itu seakan-akan membunuh semua manusia. Itu Islam jelas. Islam melarang al-ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Al-mutanati'un halakal mutanati'un, celaka orang yang berlebih-lebihan, orang yang mutasyaddidun, yang ekstrim di dalam menjalankan ajaran agama. Dan Nabi juga secara
nyata, mencontohkan bagaimana cara menjalankan Islam yang jauh dari ekstremitas. Kemudian ya berikutnya tentang mental khairul ummah. Ya, khairul ummah, ya, kita ini diingatkan oleh Allah bahwa kita itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kita itu adalah sebaik-baik umat. Ini yang dimaksudkan bukan otomatis, bukan kehadiran kita sebagai umat otomatis khairu ummah, tapi karena ada prasyaratnya. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, bagaimana agar kita selalu amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf itu ya tidak hanya identik dengan soal ibadah, tapi ma'ruf itu segala hal yang baik, yang maslahat. Ya, kita membudayakan kebaikan. Ya, kemudian menghilangkan yang mungkar, yang bertentangan dengan agama, dengan norma-norma yang berlaku, dengan akal sehat. Ya, kemudian tentu transendennya adalah watu minuna billah, tetap kita berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah. Juga kita ketika berdoa itu diajari oleh Quran doa, ya. Jadi waja'alna lil muttaqina imama. Jadi supaya kita punya mental menjadi pemimpin. Ya, di waja'alna lil muttaqina imama. Jadi jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman. Jadi mental pemimpin khairul ummah itu didorong kepada kita. Sehingga kita itu, ya kalau di masyarakat jangan sampai, apalagi para guru ini, diminta mimpin di masyarakat ini tidak mau. Apalagi tugas ya guru termasuk adalah kompetensi sosialnya. Kemudian umat Islam juga didorong memiliki kepeloporan. Ya, dalam surah Ibrahim yang menggambarkan kalimah thayyibah, ya, alam taro kaifa daraballahu masalan syajaratan thayyibah, sebuah pohon yang baik menjadi pohon yang baik, ya, itu asluha sabitun, akarnya kuat, ya, akidahnya kuat, wa far'uha fis sama, ya, batangnya menjulang tinggi. Nah, menjulang tinggi itu kan kepeloporan. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu mempelopori kebaikan dimanapun berada. Inilah mental khair ummah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang mental yang tidak percaya diri, mental yang merasa rendah dari bangsa lain. Ya, tentu ada hal yang dikoreksi, terutama bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Jadi kadang-kadang, ya, ini yang menjadi masalah itu, kadang-kadang umat Islam itu tidak sungguh-sungguh menerima Al-Quran. Apa indikatornya? Ini saya masih kaget juga. Ternyata buta huruf Al-Quran itu masih tinggi, sekitar 65 enggak salah itu. Jadi penelitian dari 2018, bahkan kemarin ada juga pejabat kementerian juga mengatakan sama itu. Masih 65-an buta huruf Al-Quran, masih tinggi. Ya, kemudian juga tidak mudah mempromosikan konsep-konsep Qurani, itu kadang nggak mudah di umat Islam. Ketika misalnya ekonomi syariah nggak langsung mudah dulu. Ya, sekarang udah mulai. Tapi itu pun masyarakat masih banyak yang curiga terhadap sistem ekonomi syariah. Nah, misalnya tentang perbankan, podo wae kok Jawa itu sama saja. Ya, itu hanya ganti casing, ganti nama. Masih banyak yang tidak mau menerima konsep-konsep yang itu merupakan berasal dari ajaran Islam. Jadi umat Islam kadang-kadang masih kurang percaya. Ini karena mungkin ketidaksungguh-sungguhan menerima Al-Quran. Kemudian juga pola interaksi dengan Al-Quran juga belum tepat. Ya, masih lebih banyak yang membaca secara verbal, ya, membaca, menghafal. Tapi ya, pengamalannya dan penerapannya belum masif. Ya, belum menjadi budaya. Ini yang harus masif menjadi budaya, sehingga tidak hanya individu yang soleh 1-2 tapi yang berlawanan banyak. Kadang-kadang ada ironi, kadang-kadang di satu lingkungan ada lingkungan, bahkan lingkungan mungkin pondok pesantren, tapi sekitarnya itu kadang-kadang
jauh berbeda. Ya, ini masih terjadi. Oleh karena itu perlu upaya untuk membudayakan ajaran agama ini. Apa yang perlu kita sadari bahwa agama itu ya, harus dibumikan. Ya, meskipun agama itu sumbernya dari Allah, Rabbaniyatul Masdar, tapi tujuannya untuk manusia, insaniyatul ghayah. Jadi bukan agama itu turun bukan untuk memuaskan Allah, tapi untuk kita, untuk diterapkan oleh manusia. Kemudian perlu kita mengubah kesolehan dari perilaku individu menjadi budaya masyarakat, menjadi moral individu, menjadi moral publik. Nah ini perlu. Jadi sehingga ya seperti tadi contoh yang di masyarakat Barat, orang malu korupsi, orang malu tidak bersih, orang malu, karena itu menjadi budaya. Tapi kalau hanya individu, oh temannya masih banyak kok. Jadi yang soleh itu, oh pantas santri kok, ya baru pantas. Oh seperti itu loh yang soleh, pantas anak kiai kok, oh pantas dia ustadz kok. Jadi hanya menjadi bagian-bagian kecil, belum menjadi budaya masyarakat yang masyarakat itu malu, ya malu ya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam atau melihat masyarakatnya sudah, ya memang masyarakat sudah begitu. Ya. Jadi itu menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita melihat lingkungan kita, sungai-sungai masih banyak yang kotor karena masyarakat buang sampah sembarangan. Kalau di negara yang maju non Muslim enggak ada gitu. Ya, kemudian bagaimana menjadikan ajaran agama sebagai lokomotif gerak peradaban. Ya, minimal mendampingi peradaban. Jangan sampai tertinggal jauh sehingga terpisah nanti antara agama dan peradaban. Ini berat. Nanti peradaban akan hanya berada di tangan orang-orang sekuler. Ya, jadi tidak lagi didampingi oleh agama. Dan ini tentu memerlukan suatu upaya yang tidak hanya upaya yang individu, tapi gerakan yang masif dan tentu juga butuh waktu. Ya, maka ini sebetulnya endingnya bicara tentang dakwah dalam pengertian luas. Jadi dakwah yang memberdayakan dan menggerakkan, ini perlunya kita sekarang ya mengurangi dakwah yang hanya banyak residunya. Ya dakwah kan kadang susah, dakwah muncul ujaran kebencian macam-macam, itu yang ini kok residunya banyak sekali dakwah. Nah, kita alihkan dakwah itu memberdayakan dan menggerakkan. Dakwah bil qaul bil hal, ya. Tidak hanya bil qaul tapi juga bil hal di masyarakat, ya. Ya yang manfaat ini. Kemudian dakwah bil andimah, ini penting, wal harakah, ya, dengan organisasi. Ya, karena al-haq itu kebenaran, bila nidam tanpa organisasi bisa yaglibul batil binidam, bisa kalah dengan kebatilan diorganisasi dengan baik. Kita tidak membayangkan kalau nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, itu umat Islam mungkin nggak punya sekolah-sekolah keren, nggak punya perguruan tinggi keren, nggak punya rumah sakit, ya nggak ada organisasi, ya ada ya Al-Irsad, Nahdlatul Watan dan sebagainya, itu di semua daerah itu karena ini hasil dari tandim, ya, suatu organisasi. Dan yang terakhir perlu sinergitas gerak dakwah. Nah, di sini mungkin kita perlu mengurangi tensi bertentangan, saling bergesekan antara komponen dakwah. Ya, mungkin perlu kita lebih mengedepankan kesamaan daripada perbedaan. Dan mungkin bisa kita mulai itu dengan kita memperbanyak, kita mengkaji Al-Quran, karena Quran itu tidak lebih mengurangi sifat-sifat khilafiyah kalau kita mengkaji Quran itu. Dan Quran itu tidak hanya fikih oriented, tidak hanya akidah oriented, akhlak oriented, semuanya ya menjadi satu. Itu cara Quran dalam membimbing kita umat manusia. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai sharing saja ini, karena tidak pantas bagi saya untuk istilah Jawanya nguyai segoro. Karena para Bapak waktunya sudah habis untuk
materi ya. Oke, terima Tanya kasih. jawab. Mudah-mudahan manfaat. Qul qouli hadza, Amin. astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tanpa terasa kita sudah 40 menit ya Bapak untuk rasanya memang belum cukup untuk mendengarkan materi-materi yang selebihnya. Namun waktulah yang memisahkan kita. Jadi Bapak ini ada pertanyaan ya di kolom chat dari Pak Imran itu menyatakan bagaimana proses Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan bagaimana toleransi dan moderasi itu beragama. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di peserta di kajian keislaman ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin langsung dijawab Pak. Oke, ya. Jadi Al-Quran turun itu berangsur-angsur. Jadi ada yang karena sebab, ada yang tidak ada sebab. Ya, kebanyakan tidak ada, tapi ada yang karena sebab sesuatu, misalnya turunnya surah Al-Lahab karena Abu Lahab memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, beliau akan meminta beberapa sahabat ya, yang ditugasi khusus untuk mencatat, jadi mencatat atau menuliskan wahyu Al-Quran dan menghafal. Jadi menghafal dan menuliskan. Ya, kalau menghafal, orang Arab sudah memiliki tradisi hafalan yang kuat. Semua syair-syair, silsilah dihafal. Yang menuliskan itu tidak banyak. Ya, yang dikenal ya Khulafa Rasyidin itu penulis wahyu, juga ada Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai ketua timnya. Nah, mereka itu menuliskan di media yang ada ketika itu. Ada pelepah kurma, ada kulit binatang dan lain sebagainya. Belum dijadikan satu buku. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar ya, itu dijadikan satu, dibukukan. Jadi dikodifikasi namanya. Ya, dikodifikasi. Ya, itu timnya masih ada, Zaid bin Sabit masih ada, kemudian dikodifikasi. Ya, kemudian dicek. Ya, ketika mengurutkan dicek dengan hafalan mereka. Kalau ada yang berbeda maka tidak dipakai. Ya, kalau ada yang berbeda, itu Quran. Kemudian itu pun Quran dulu belum ada titik, koma, harokat ya, karena orang Arab nggak butuh itu. Tapi menjadi problem ya ketika Islam tersebar ke berbagai belahan di luar Arab, maka muncul ide penyeragaman tulisan. Zaman Utsman disebut dengan muncul Rosam Utsmani. Itu pun juga belum ada harokat, tapi tulisannya sudah diseragamkan. Apakah panjangnya pakai alif atau tidak pakai alif dan seterusnya. Kemudian setelah itu zaman Ali bin Abi Thalib mulai diberi harokat ya, karena orang Arab dulu nggak butuh ya, seperti orang Jawa mungkin tulisan seperti itu kok bisa dibaca ya, atau bahasa-bahasa yang lain. Itu tentang turunnya Al-Quran. Kemudian tentang moderasi. Jadi moderasi itu ya gambaran umumnya ya istilah dalam agama wasatiyah, jalan tengah. Tengah itu tidak ekstrim, jadi lurus, ya, tidak berlebihan. Itu moderasi. Islam itu mengajarkan kapan ya kita itu lunak, kapan kita keras. Ya kalau udah perang ya keras ya. Maka disebut tidak ekstrim. Ya, jadi bukan berarti kalau gitu nggak ada perang. Ya kalau ketika ada perang ya ada syarat-syarat yang sangat ketat, perang itu tidak serta-merta. Ya itu namanya berderajat. Intinya ketika kita beragama itu hendaklah ya menghindari segala bentuk yang ekstrim. Ya, jadi baik ekstrim istilahnya kanan atau ekstrim kiri, itu namanya di jalan tengah. Ya sekarang yang menjadi perhatian kita yang terkait dengan moderasi memang kekerasan. Ya, kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, terhadap agama lain, ya termasuk takfiri. Ya padahal mengkafirkan itu urusan syariat. Jadi
kita dalam ini yang sering disalahpahami. Di dalam Quran ada kriteria orang kafir ada. Ada macam-macam bentuk kekufuran. Tapi kalau menstatuskan orang ini beda. Ya. Kalau menstatuskan orang itu tidak boleh kita sembarangan. Karena kalau kita mengkafirkan orang, berarti dia satu, kalau dia masih nikah dengan orang Islam, dia harus dipisah. Karena murtad. Ada soal warisan, ada soal nanti kalau meninggal dunia, ini nggak boleh. Kalau menstatuskan orang itu harus berdasarkan ijtihad yang sangat-sangat, itu pun kalau sekarang bisa diwakili oleh misalnya fatwa MUI. Oh ini aliran, itu pun alirannya. Ini aliran yang sudah buat Islam. Ini aliran yang buat Islam. Itu tentang takfir. Karena kalau kita sembarangan, siapa yang mengkafirkan ya orang dan dia tidak seperti yang dikatakan akan kembali kepada dirinya, dia yang kafir. Artinya dia mendapat dosa yang sangat besar. Zaman Nabi juga begitu. Orang munafik itu kalau nggak ada nas Quran ya tidak bisa disebut munafik. Jadi persis kita bisa melihat ciri-ciri munafik, tapi menyematkan ente munafik, dia munafik, itu harus hati-hati, nggak boleh. Bahkan nggak ada sejarahnya berdasarkan ijtihad kalau itu. Nah, contoh nyata Nabi aja ketika diundang untuk sholat di Masjid Diror, itu yang mau datang kalau tidak ada ayat Quran yang mengingatkan, dia datang. Ketika Nabi diminta menyolati Abdullah bin Salul, pentolan munafik, itu pentolan munafik. Itu anaknya kan orang soleh ya. Nabi sebetulnya mau menyolati, tapi sahabat ada yang Nabi itu kan bukan kebanyakan merusak Islam. Akhirnya turun ayat yang tidak membolehkan. Jadi kalau nggak ada ayat ya Nabi ya tetap memperlakukan sebagaimana orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, terima kasih ya, karena mungkin masih satu lagi yang raise hand, Pak Muhammad Ilyas, silahkan langsung saja Bapak, karena dari tadi angkat tangan terus ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Ustazah Harti? Suara saya dengar. Sangat bagus suaranya Bapak. Nashkurukum jazila syukri Ustadz Abdul Muttalib. Wajazakumullah khairah. Pertama tadi pada waktu saya mengikuti pertama di slide-slide awal itu, Masya Allah kok sangat menyakitkan sekali itu, survei-survei itu pertama kali. Tapi Alhamdulillah di slide-slide berikutnya kok ada jawaban yang menyejukkan jiwa. Terima kasih Ustadz. Tapi yang jelas gini Ustadz, memang yang pertanyaan itu tadi sampai sekarang itu, apakah Islam menjadi penyebab kemunduran bangsa? Itu sebenarnya tidak sedikit dari orang-orang Islam saja yang dalam tanda kutip itu bacaannya kurang itu, atau membacanya tentang Islam kurang itu, mengiyakan bahwa seperti itu. Maka mereka akhirnya rata-rata mengidola beberapa negara non-muslim yang dianggap jauh lebih maju, itu lebih tinggi daripada mengidola sendiri terhadap Islam. Kalau kita seumpama mengidola bangsa Indonesia, kita secara umum mungkin tidak, tapi Islamnya itu memang harus diidola. Tapi kita bisa mengidolakan Islam itu kalau bacaannya ya tinggi. Ini sedikit gini, padahal kalau kita lihat seumpama, kita lihat pada saat mereka mengklaim dari kemajuan bangsa Barat itu terhadap ilmu dan pengetahuan itu, kita masih punya sejarah bahwa ketika Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke Spanyol, dulu itu pada waktu itu kan peradaban Islam kan luar biasa. Bahkan sejarah mengatakan orang-orang Eropa sendiri kan pada waktu untuk mendapatkan ilmu kan datangnya ke Jamiat Islamiyah di Spanyol kan pada waktu itu. Nah, pada saat itu ketika Islam berkuasa di Spanyol kurang lebih 7 abad lebih itu, pada waktu hampir 800 tahun itu kan orang-orang belajar ke sana dan Islam juga berkuasa di sana. Masih ada beberapa pribumi yang non-muslim pada saat itu dan mereka
nyaman-nyaman saja dan tidak ada yang menjadi masalah. Tetapi gantian setelah Islam akhirnya menjadi minoritas, di bukunya Dr. As-Sibai mereka menjadi apa? Menjadi garang terhadap orang Muslim. Banyak orang-orang Muslim yang ditulisan Ayyamul Muslimina As-Sauda fi Asbaniya, kehidupan kelam orang-orang Muslim di Spanyol saat itu kan ya tertulis di sejarah. Nah itu kalau seumpama dialamatkan bahwa Islam diantaranya adalah sumber teroris, itu ya pembacanya saya kira kecil. Tapi ada sendiri teman-teman kita Muslim mengatakan seperti itu. Terus kedua, sains yang didatangkan mereka, kita sebenarnya ya punya orang yang dari seumpama dari ilmu alam saja. Kita mempunyai Abu Bakar Ar-Razi, mempunyai Jabir bin Hayyan, mempunyai Yaqubi, mempunyai Al-Kindi, mempunyai Al-Mas'udi, Yaqut Al-Hamawi, itu orang-orang hebat semua di dalam bidang itu. Dan kita seumpama siapa orang pertama kali yang bisa memegang kedokteran dunia, ya kita mengatakan bahwa Ibnu Sina adalah orangnya gitu loh. Nah, ini Ustadz, kita sekarang mempunyai problem di antaranya, gimana kira-kira kita itu untuk menyadarkan bahwa kita sebagai orang Muslim sendiri itu mengakui bahwa Islam itu yang terbaik, itu kira-kira caranya gimana? Kalau Ustadz Muthalib mempunyai apa? Mempunyai satu kalau kita katakan itu ya semacam ikon untuk bisa dipelajari, biar kita itu sebenarnya kalau Islam itu dipelajari dengan apa? Dengan lengkap gitu. Maka tadi ya tidak akan terjadi apa? Tidak akan terjadi menjadi sangat-sangat keras atau dalam itu radikal itu tadi, karena di dalam Al-Qur'an kadang-kadang terus membaca satu ayat ketemunya itu, dan itu yang dilaksanakan seakan-akan nggak ada ilmu selain satu itu gitu. Waqatilu fi sabilillah, padahal dikatakan lain ya waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, itu kan kita suruh perang kalau diperangi dulu kan gitu, seperti itu. Nah ini Ustadz, kira-kira kita bahkan kita menggunakan bahasa itu punyanya Dr. Sibai juga sama Mada khosirul alam bin khitatil muslimin, apa yang diderita dunia, apa kerugian dunia terhadap apa kemunduran orang Muslim. Andai kata Muslim maju, ya kira-kira kita bangsa Spanyol mana ada peradaban yang seperti Spanyol pada zaman itu kan, ya nggak ada. Itu pada waktu itu disetir oleh orang Muslim. Nah kita menyadarkan teman-teman kita yang Muslim biar tidak mengakui bahwa gara-gara Islam terus kita mundur. Lah ini yang kira-kira ikon apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Ustadz Muthalib. Hanya sedikit nambahin, cuman saya pengen mungkin Ustadz mempunyai rangkuman atau mempunyai jargon apa untuk menghilangkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, karena waktu kita ini tinggal 1 menit ya, berikan 1 menit. Di kolom chat masih ada pertanyaan juga, masih ada yang angkat tangan juga. Bagaimana ini Bapak Lutfi? Satu lagi aja Bu, Pak Abdurrahim itu Bu. Ya, silakan Bapak Abdurrahim mungkin ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum sempat dijawab. Insya Allah mungkin nanti pertanyaannya bisa melalui narasumber, sudah ada nomor HP-nya ya Bapak. Ya, biar mundur sedikit nggak apa-apa Ustazah, libur saja kok. kok. Boleh ya. Saya kalau sepakat untuk semua ya, iya, jangan sampai moderator lagi ya molor waktu. Oke, baik. Silakan Bapak, mungkin bisa dijawab. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini Ustadz Ilyas dari Jombang, ini luar biasa. Ini inti udah disampaikan ini. Saya hanya menyampaikan tadi yang ditanyakan saja. Jadi menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, poros peradaban itu ilmu, dan itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dengan turunnya wahyu pertama itu ya Iqra. Jadi ilmu. Ketika Islam maju juga karena mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Barat juga demikian. Nah, jadi ini adalah tugas keilmuan yang pertama. Sebenarnya sudah ada upaya yang disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dalam Islam, muncul UIN. Tapi ini kapan panennya ini? Karena kalau saya lihat, saya sebagai guru ya di madrasah, integrasi itu perlu
sejak dini sebetulnya. Ya, jadi tapi misalnya saya guru Quran hadis, kadang-kadang kita gurunya nggak terintegrasi. Ya, mau bicara sains terbatas. Ya, bagaimana kalau pendidikan itu integrasinya itu dalam bidang keilmuan itu sudah betul-betul terintegrasi, sehingga nanti hasilnya ya orang Islam yang komit terhadap akidah memiliki kemampuan kemajuan, sehingga itulah menjadi duta-duta Islam. Ya, jadi UIN itu sebetulnya dalam rangka itu ada muncul Universitas Islam, sehingga terjadi integrasi, karena poros kemajuan tanpa pengetahuan nonsen. Ya, tanpa pengetahuan itu nonsen. Nah, kalau kita itu pengetahuannya ditinggalkan, dakwanya hanya akidah, nanti ya mohon maaf, betul itu paling bisanya maido dan menyalahkan. Istilahnya tukang maido, tukang menyalahkan dakwah itu. Ya, jadi karena kita lemah, ya, hanya bisa menilai, tidak bisa memberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya dakwah ya harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Saya tertarik dengan sejarah tadi sudah disampaikan, bagaimana Spanyol, bagaimana mungkin di Italia. Tapi sekarang hilang semua itu. Spanyol dan Italia tidak terbayangkan. Ya, jadi dulu Islami masuk Islam, tapi hilang, sekarang hilang. Ya, tidak ada, hampir tidak ada bekasnya ya. Ya tinggal peninggalan monumen, gedung ya. Ya. Bahkan di Italia itu ada daerah mana itu, bahasanya masih bahasa Arab, tapi agamanya sudah hilang. Ya, jadi bahasa Arabnya masih, ya, tapi agama Islamnya sudah hilang. Ya, itu perlu. Ya, maka kita ya orang Islam di Indonesia ya juga harus terus dakwah itu digiatkan, karena dulu Islam juga bukan Indonesia juga bukan Muslim. Ya, sekarang mayoritas Islam. Kalau tidak berdakwah ya lama-lama juga bisa hilang. Itu sudah sejarah sudah membuktikan. Saya kira itu, saya hanya komentar sedikit karena tadi sudah sampaikan banyak hal. Iya. Ustaz Rias. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin masih ada satu orang lagi yang ngangkat tangan ini ya, Pak Abdul Rahim. Silakan Bapak. Kemudian ada di kolom chat juga ini, mungkin bisa kita satukan ya Bapak. Dari Bapak Ali Permana menanyakan bagaimana kita menghairu umahkan siswa-siswa kita, atau khairu ummah tadi ya sempat saya menyimak tentang pelopor dalam hal berbuat kebaikan. Silakan Pak Abdul Rahim, itu yang dari Pak Ali Permana yang di kolom chat. Pak Abdul Rahim, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudaranya. Kita Ustaz Abdul Muthalib, ini kawan di tugas rantai. Pertanyaan saya singkat. Saya Muhammad Abdul pernah menyampaikan al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu terhalang oleh kaum muslim. Itu mungkin perlu dipertajam. Dan yang kedua, solusinya gimana supaya itu bisa diminimalisir, sehingga kejayaan-kejayaan Islam yang tadi sempat digambarkan, khususnya di ilmu dan peradaban, itu bisa kembali kita raih. Matur Mas nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Iya, langsung Bapak. Terima kasih Ustaz Abdul Rahim. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin itu kalau nggak salah konteksnya itu zaman ketika Islam terutama di Timur Tengah itu banyak diliputi oleh kejumudan. Jadi kalau kita lihat pada latar belakang pembaruan Islam, karena banyaknya kejumudan. Kalau sejarah panjangnya sebetulnya berawal dari kegagalan Mu'tazilah, ya, mengintegrasikan antara
rasionalitas dan kesolehan. Kalau saya bilang begitu, Mu'tazilah itu karena terlalu rasionalitas, ilmu pengetahuannya maju, tapi masyarakat jadi antipati. Kemudian muncul antitesisnya adalah madrasah Imam Al-Ghazali, salah Nidhamiyah itu. Nah, sedangkan madrasah itu ilmu-ilmu syariah yang dikembangkan. Lalu akhirnya masyarakat jadi jumud, ya. Kemudian taklid ya terhadap madhab, kemudian muncul pembaharuan. Ketika itu juga Arab itu di dalam kumpulan penjajahan Barat, ya, maka muncul pembaharuan. Jadi Islam itu ya karena masyarakatnya jumud dalam konteks dulu itu, maka kemudian terhalang. Kalau sekarang ya banyak konteksnya ya. Bisa Islam terhalang oleh Islam, ya selain kebodohan orang Islam itu sendiri, ya tadi. Ya, jadi kok orang Islam tapi kok nggak Islami, sehingga orang itu mau melihat Islam itu kok malah gitu ya. Islam kok teroris, itu menjadi orang lari dari Islam, kok kekerasan, Islam kok kumuh, itu lari. Yang kedua mungkin ini perlu kita perluas fenomena sekarang, ya kita mengurangi tadi residu-residu dakwah yang provokatif. Residu sekarang banyak yang di dakwah yang provokatif misalnya, itu sehingga orang itu bingung itu, sehingga orang mau melihat Islam itu, maka saya kadang istilahnya baca miris itu, melihat orang, wah Islamnya yang biasa-biasa aja lah. Islamnya yang biasa-biasa aja, padahal perintahnya udkhulu fisilmi kafah, itu harus kafah. Ya, kemudian mungkin perlu mengurangi tensi khilafiyah yang bersih tegang, menempuh jalan dialog mungkin, atau mengurangi jadi dakwah. Kalau kami memang pernah di forum ya asatid di Solo itu membuat kesimpulan, yuk kita gerakkan ngaji Quran supaya ngurangi khilafiyah di masyarakat. Ya, jadi kalau kita ngajinya fikih itu kadang terlalu fikih, terus detail muncul madhab ini, madhab itu, ya ormas ini, ormas itu, menurut Basul Masail, menurut Tarjem, menurut Solo ada MTA. Nah, ini energinya habis. Ya, kalau terlalu itu. Jadi ketika ngajinya panduannya Quran, ketika ada fikih ya kita ambil, ya misalnya itu masyarakatnya di situ masyarakat NU, ya udah gak usah jauh-jauh. Di situ masyarakat Muhammadiyah yang nggak usah jauh-jauh, biar tidak terjadi ketegangan, karena tentu di masyarakat itu awam, kecuali di majelis khusus ya. Ya, kalau di masyarakat tuh diberi khilafiyah itu malah bingung ya, sehingga ketika kita menyampaikan persoalan di masyarakat, ya sesuaikan dengan apa yang menjadi paham ya dari fikih madhab dari masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik ya, di masyarakat. Ini tentang Islam mahjubun bil muslimin. Kemudian tadi yang dari chat tentang bagaimana kita menjadikan siswa kita khairul ummah, Bu ya. Ya, jadi yang pertama ya tentu perlu disampaikan, dicerahkan siswa kita tentang bagaimana Islam membawa pada kemajuan. Jadi bagaimana ayat pertama itu turun, ya, yang diturunkan adalah tentang ilmu, bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang Muslim. Ya, bagaimana Nabi membandingkan antara ilmuwan dengan ahli ibadah. Ya, ilmuwan diangkat lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah yang pertama. Yang kedua tentu butuh keteladanan, ada figur guru-guru yang inspiratif. Ya, guru-guru kita harus banyak melek literasi, tadi seperti Ustadz Ilyas, wah luar biasa. Kalau udah anak kita diberi sejarah seperti itu, wah itu akan memprovokasi, dalam tanda kutip provokasi yang positif ya, terhadap otak anak-anak kita. Yang ketiga memang perlu juga anak-anak kita dikenalkan dengan lingkungan yang berpikirnya jauh ke depan. Nah, misalnya anak kita, kalau kami itu di madrasah di Mapeka itu kita ajak anak-anak kita ke perguruan tinggi,
kita ajak anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang bagus, bahkan ke sekolah-sekolah non muslim. Kita ada sekolah internasional, kita di situ bisa saling mengenal, ya, sambil belajar bahasa, sehingga mental itu muncul dengan sendirinya. Ya, tapi ketika anak kita tidak pernah dimotivasi, tidak melihat figur yang inspiratif, tidak pernah punya bandingan dengan sekolah-sekolah lain, ya itu ya apa yang standar dirinya yaitu, ya, mungkin gini aja sudah bagus, ya perlu standarnya diangkat. Saya kira itu pengalaman yang kami lakukan di madrasah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, kita sudah melewati waktu 15 menit ya. Cuma mungkin masih kita sampai pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah ya Bapak. Masih ada satu lagi Ibu Kusmara. Bapak ya Bapak. Bagaimana langkah kita untuk dakwah bisa bergerak dan berdaya. Kemudian saya pertanyaan satu Bapak. Sehubungan dengan masalah budaya agama ini memang mungkin luas sekali ya penjelasannya. Kalau hanya 1 jam 2 jam tidak cukup untuk materi ini, karena memang budaya ini harus dilakukan dan dilaksanakan pada awalnya pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita mau menghairu umahkan tadi, berbuat atau pelopor kebaikan, biasanya itu ada hal-hal yang memang mengganjal atau yang yang melarang kita bahwa tidak bisa seperti itu. Padahal ditahu bahwa memang yang tadi sempat Bapak jelaskan bahwa kita harus bisa berkunjung kepada sekolah-sekolah yang non muslim ya. Nah, itu buat saya memang sangat benar ya, karena memang kita ke sana itu bukan mencari untuk mau beribadah mengikuti mereka, tidak, karena kita mau mencari ilmu, berbagi ilmu kepada mereka, karena memang ilmu itu kita tidak dapatkan hanya di satu tempat. Kita harus mencari dan terus mencari, walaupun dalam situasi dalam hal ini notabene-nya mungkin bukan agama kita ya. Nah, itu sempat terpikir di otak saya itu sudah berapa kali, mungkin ini pengalaman untuk diri saya sendiri, berapa kali untuk bermohon mau membawa anak siswa saya, mau berbagi kepada mereka bahwa begini loh mereka, makanya agama kita walaupun berbeda tapi kita sama dalam hal kebersihan, kemudian disiplin, kemudian belajar menuntut ilmu seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini saya belum ada kesempatan itu, dan mungkin belum diberikan waktu ya, atau mungkin belum diizinkan oleh Allah bahwa harus saya ke sana. Mungkin semua itu atas izin Allah, belum dibukakan ya mungkin kepada teman-teman, kepada pimpinan saya, sehingga saya bisa berbuat untuk menghairu umahkan siswa-siswa saya itu. Mungkin ini adalah bukan curahan hati juga ya, mungkin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa terrealisasi untuk kami dan menjadikan sebagai contoh untuk di madrasah kami dengan madrasah yang lain, khususnya di Kabupaten Banggai, supaya kita belajar itu tidak mengenal agama apa, bahwa kita di situ mengenal bahwa ilmu. Begitu Bapak. Mungkin ini sekalian closing statement Bapak, karena waktu kita sudah pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Luar biasa forum majelis pada pagi hari ini bersama Bapak Ibu yang berkah. Lihat wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang membawa kita optimis untuk membawa madrasah ya, peserta didik kita menjadi khairul ummah. Saya kira ya, dengan guru-guru yang inspiratif, insya Allah akan lebih mudah dan Allah memberi taufiknya kepada kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih khususnya kepada para peserta, Bu Moderator dan jajaran di GTK. Terima kasih. Ya, salam dari Solo. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kajian pada pagi hari ini kita nyatakan selesai. Dan saya sebagai moderator Harti Hali dari Man 1 Banggai, Sulawesi Tengah,
mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Dan selamat beraktivitas, jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas nama panitia, mengucapkan maaf, beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.